Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini izinkan aku mengajakmu berjalan pelan, menyusuri sebuah kisah tentang cinta, kebaikan, dan kelembutan. Sebuah kisah yang lahir dari teladan Nabi kita, Nabi Muhammad, tentang bagaimana beliau mendidik anak-anak kecil, bukan dengan teriakan, bukan dengan paksaan, tapi dengan hati. Cerita ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang kita hari ini, tentang bagaimana kita memperlakukan anak-anak adik kita, murid kita, atau mungkin anak kita sendiri suatu hari nanti. Bayangkan sebuah sore yang hangat di Madinah, rumah Rasulullah SAW yang sederhana, tetapi penuh cahaya kasih. Di sana Hasan dan Husain, dua cucu tercinta, berlari kecil sambil tertawa. Rasulullah melihat mereka, beliau tersenyum, lalu perlahan berjalan ke arah mereka, dan seperti seorang kakek yang penuh cinta. Beliau membuka kedua tangannya seolah ingin menangkap keduanya dengan pelukan. Hasan berlari menghindar. Husain mengentik dari balik pintu dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pura-pura mengejar mereka sambil tertawa. Ketika akhirnya keduanya tertangkap, beliau memeluk mereka dengan lembut, mencium mereka di pipi dan berkata, "Husain dariku dan aku darinya. Ya Allah, cintailah dia dan orang-orang yang mencintainya." Bayangkan seorang pemimpin umat, seorang rasul masih menyempatkan diri berlari-lari kecil hanya untuk membuat seseorang anak tertawa. Itulah pendidikan, itulah kasih, itulah fondasi awal pembentukan karakter. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan mencintai kelembutan. Kelembutan bukan sekedar sikap, tapi cara melihat dunia, cara menyentuh hati anak. Kita kadang lupa bahwa anak bukan miniatur orang dewasa. Mereka butuh ruang aman untuk salah, untuk mencoba, dan untuk belajar." Dalam materi yang kita pelajari, dijelaskan bahwa kasih sayang membuat anak merasa dihargai, membentuk percaya diri, menumbuhkan empati, dan menjadi dasar kontrol emosional. Dan benarlah, anak yang dibesarkan dengan kehangatan tidak tumbuh rapuh. Justru mereka tumbuh dengan sangat kuat, karena mereka tahu dunia bisa menjadi tempat yang sangat aman. Masih banyak yang mengira bermain itu membuang waktu, padahal bermain adalah bahasa pertama anak. Dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW selalu memberi ruang pada anak untuk bermain. Ada satu hadis yang indah. Seorang sahabat melihat Hasan dan Husain berada di pundak Nabi saat sholat. Dan Nabi membiarkan mereka tidak menurunkan, tidak mengusir. Beliau melanjutkan sholat sambil memastikan anak-anak itu tidak terjatuh dan aman. Ada pula riwayat ketika Nabi menganjurkan anak memanah, berenang, menanggung kuda. Ini bukan sekedar kegiatan fisik, tapi cara anak mengenal dunia. Di dalam materi dijelaskan alasan mengapa anak perlu bermain, karena daya tangkap mereka lebih kuat saat kecil. Karena bermain membentuk kreativitas, karena melalui bermain mereka belajar tanpa merasa dipaksa. Al-Ghazali bahkan menegaskan jika anak dipaksa belajar terus tanpa bermain, hati mereka bisa mati, bukan mati fisik, tapi mati dari semangat dan rasa keingintahuan. Kelembutan sebagai inti pendidikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan menghiasinya, dan ketika ia dicabut, ia akan memperburuknya." Hadis riwayat Muslim 2594. Kita semua pernah melihat bagaimana ucapan keras bisa meruntuhkan hati anak. Sebaliknya, satu sentuhan lembut, satu kata "nggak apa-apa nak" bisa membuat mereka bangkit lagi. Kelembutan adalah cara Nabi membentuk akhlak. Beliau jarang menggunakan kata-kata yang kasar. Beliau tidak memukul, beliau memimpin dengan hati, bukan memaksa perilaku. Dan itulah pendidikan yang sesungguhnya. Mendidik dengan hati. Pada akhirnya, pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita ajarkan, tetapi bagaimana cara kita hadir dalam hidup
anak-anak itu. Kasih sayang, kelembutan, dan bermain bukan sekedar metode, tapi nafas dari pendidikan itu sendiri. Hari ini mungkin kita bukan orang tua, atau mungkin belum menjadi guru, tapi suatu saat nanti akan ada anak kecil yang melihat kita sebagai tempat belajar pertamanya. Semoga ketika saat itu tiba, kita mampu menghadirkan cinta seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cinta yang ringan, lemah lembut, namun kuat mengangkat jiwa. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.